Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Pemirsa, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam edisi Kultum Aku Suka pada bagian yang keempat ini. Sebelumnya, kita bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga siam yang telah kita tunaikan di hari pertama Jumat yang lalu hingga hari keempat ini berkenan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penerimaan terbaik, insyaallah. Pada edisi yang lalu, kita telah mengupas tuntas tentang makna kata Ramadan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi waktu ditunaikannya puasa dengan firman-Nya di awal ayat 185 surah Al-Baqarah itu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Waktu saat kita diminta menunaikan puasa itu, yang diwajibkan hukumnya selama 1 bulan penuh adalah bulan Ramadan. Kita telah uraikan bahwa Ramadan mengandung arti sesuatu yang terik membakar. Ramadan memberikan makna bahwa berpeluang dosa-dosa kita diampuni, dibakar habis, dihanguskan dengan amalan-amalan yang kita kerjakan selama kita menunaikan puasa. Di edisi kali ini kita akan bertanya kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan uraian-uraian nas yang sampai kepada kita baik dalam Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang amalan-amalan dimaksud yang saat kita kerjakan mampu menggugurkan dosa-dosa kita sekaligus mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan makna Ramadan yang telah kita ulas di pertemuan yang lalu. Di antara sekian amalan itu, ada yang menarik yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kemudian dihimpun oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam hadis sahihnya, hadis riwayat Al-Bukhari ya, pada pembahasan kitab Shiyam nomor hadis ke-37 itu ya, dalam rawi sahabat Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhr yang punya kunyah disebut dengan Abu Hurairah. Kita temukan dalam hadis ini Nabi memberikan satu pesan yang sangat singkat dan padat, senafas dengan kalimat pesan Ramadan yang pernah kita bahas di pertemuan yang lalu. Nabi sampaikan, man qama Ramadhana. Baik, perhatikan baik-baik. Di pertemuan yang lalu kita pernah tuliskan man shoma Ramadhana. Dalam hal hadis ini Nabi menyampaikan man qama. Baik. Man qama Ramadhana. Masya Allah. Imanan wa ihtisaban. Imanan wa ihtisaban. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ini poinnya. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Masya Allah. Allahu Akbar. Baik, di edisi yang lalu kita pernah pelajari, Nabi pernah menyampaikan man shama Ramadhana. Siapa yang mampu menunaikan puasa Ramadan itu, ya, imanan wa ihtisaban, dia tunaikan dengan penuh kekuatan iman, diwujudkan dengan banyak mengerjakan amal saleh, wa ihtisaban, dia ukur-ukur amalan-amalan itu supaya ikhlas dia tunaikan karena Allah. Jika ia mampu kerjakan itu, bonusnya ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka Allah akan berkenan menggugurkan, mengampuni, membakar, menghanguskan sesuai dengan makna Ramadan itu ya, semua dosa-dosa yang pernah ia kerjakan dari mulai baligh sampai dia masuk ke waktu Ramadan itu. Nah, sekarang di antara amalan saat puasa itu, apa yang bisa kita kerjakan sehingga makna Ramadan menggugurkan, menghanguskan dosa-dosa itu bisa kita raih, sekaligus wujudnya berupa ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa kita dapatkan. Ternyata di antara amalan itu adalah kalimat Nabi yang langsung memberikan redaksi serupa, tapi kemudian menspesifikkan amalan dengan kalimat qama. Perhatikan kalau Anda jeli melihat semua urutan ini sama. Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sama persis dengan kalimat sebelumnya. Anda lihat uraian saya dalam edisi-edisi yang lalu, maka Anda bandingkan dengan tulisan yang lalu, Anda akan temukan kalimat ini sama. Yang berbeda hanya di sini.
Bila yang dulu sama puasa, yang ini qama. Ya, qama, qiyam. Tidak disebutkan kalimat-kalimat qama, qiyam dan turunannya, derivasinya. Aqama, yuqimu, iqamah. Aqimu, yuqimun, kecuali dipahami dengan satu makna, yaitu salat. Ya, yaitu salat. Ya, karena itu kalimat-kalimat salat yang berupa ibadah dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam, yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, seringkali perintahnya diawali dengan turunan kata qama ini. Ya, qama bisa qiyam, bisa aqimu, aqama, yuqimu, yuqimun. Ya, perintah salat pertama di Al-Baqarah ayat 3 itu, ya, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Sebelum kata salat, yuqimun. Al-Baqarah 43, wa aqimus shalah wa atuz zakat. Ya, Quran surah ke-17 misalnya, ayat 78, aqimis salata liduluqis syamsi. Aqim, 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 aqim. Baik. Sehingga ketika Anda temukan kalimat qama dan turunan, qama, aqama, yuqimu, aqim, itu selalu identik atau disandingkan dengan satu ibadah yang disebut dengan salat. Dan pernah saya jelaskan di pertemuan lalu, kalimat qama, qiyam, aqim menunjukkan kesempurnaan. Seakan-akan Allah yang memberikan gambaran, Nabi ingin menegaskan, jangan sampai sekedar salat, tapi salatnya tunaikan dengan sempurna. Baik, kembalikan ke sini. Jadi kita bisa terjemahkan, man, siapapun, laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, sepanjang dia beriman, punya kualifikasi menunaikan ibadah puasa. Kemudian saat di waktu Ramadan itu, qama, dia menunaikan ibadah salat Ramadan yang spesifik khusus ditunaikan pada bulan Ramadan. Masya Allah. Jadi ada salat yang sangat dikenal, dikerjakannya di Ramadan. Ya, di waktu-waktu lain, ya kita bisa tunaikan salat di malam hari. Cuma yang ini spesial. Ya, Ramadan lebih aktif lagi, Ramadan lebih banyak lagi. Sehingga seakan-akan salat itu di masyarakat luas dikenal dengan, oh ini spesifik dengan Ramadan nih. Waktunya datang saat Ramadan. Walaupun sesungguhnya salat malam di luar Ramadan pun bisa kita kerjakan. Ya, salat siang juga banyak dikerjakan. Tapi yang ini, orang melihatnya ini spesifik Ramadan nih. Ini spesifik Ramadan. Masya Allah. Jadi ada amalan khusus di bulan Ramadan berupa salat dan disandingkan dengan kalimat Ramadannya. Seakan-akan memberikan isyarat kepada kita, salat ini tidak biasa. Yang kalau Anda kerjakan dengan benar, maka dampak Ramadan akan muncul di situ, membakar semua dosa-dosa yang pernah kita kerjakan sebelumnya. Dari mana taunya? Ini lihat kalimat akhirnya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya, man qama ramadhana, siapapun yang mampu menunaikan salat di saat-saat hari-hari Ramadan itu, imanan wahtisaban, dengan penuh kekuatan iman, amalannya benar, wahtisaban, penuh keikhlasan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan berpeluang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dibakar habis ma taqaddama min dzambi, seluruh dosa-dosa yang pernah dikerjakan itu. Nah, sekarang kita kembalikan apa yang dimaksud dengan salat ini? Ya. Dari kata ini ulama kemudian menurunkan penamaan yang mereka namakan dengan qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan. Ya, menunjuk pada sifatnya. Karena Nabi mengatakan qama Ramadhana, menunaikan salat ya yang spesifik dikerjakan di waktu Ramadan. Maka ulama mengistilahkan salat ini disebut dengan qiyam Ramadan. Apa yang dimaksud qiyam Ramadan ini? Kapan waktunya? Bukankah salat subuh juga qiyam? Bukankah salat zuhur juga qiyam? Bukankah salat duha juga qiyam? Ya, sama-sama salat, sama-sama kita kerjakan. Nah, hanya ketika Nabi menambahkan kalimat Ramadan di sini, nampaknya menunjuk sesuatu yang spesifik yang jarang-jarang dikerjakan di luar Ramadan. Maka dilacak oleh para ulama, dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan sebelumnya, maka mereka simpulkan, salat ini yang sering dikerjakan oleh Nabi, diikuti oleh semua orang Islam di zaman Nabi, sampai setelahnya, yang paling konsisten banyak dikerjakan saat Ramadan, yaitu sholat di waktu malam Ramadan. Malam Ramadan. Ya. Ini yang paling menarik.
ada salat yang menjadi ciri khas dikerjakan di bulan Ramadan, waktunya malam. Ya, kalau salat duha waktu siang, ya orang-orang ada yang duha, ada yang tidak. Syuruk, ada yang syuruk, ada yang tidak. Tahajud, ada yang tahajud, ada yang tidak. Gambaran umumnya, ya. Baik, tapi yang paling menarik, kalau ini ketika tiba Ramadan, maka banyak orang mengerjakannya. Waktunya ternyata setelah diteliti malam. Diistilahkan dengan kalimat qiyam. Ini yang disebut dengan salat qiyam Ramadan. Salat yang dikerjakan di malam-malam Ramadan, dilakukan waktunya setelah menunaikan salat Isya dan sunnahnya. Baik, setelah menunaikan salat Isya dan sunnahnya. Ini kita temukan bagian pertama. Jadi, ada amalan berupa salat yang dikerjakan setiap malam Ramadan, yang kalau dilakukan dengan benar akan berpotensi menggugurkan seluruh dosa-dosa yang pernah kita kerjakan, dan dari situ akan mendapatkan keberkahan nama Ramadan dengan menghanguskan dan membakar semua dosa itu. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara menunaikan sholat ini? Berapa jumlah bilangannya? Seperti apa Nabi menunaikannya? Dan bagaimana cara kita mengikutinya? Itu yang coba kita akan teruskan dulu. Baik, karena kalimatnya menggunakan kata qiyam atau qama, kemudian dikerjakan di malam hari, maka kita akan melihat petunjuk dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi memberikan petunjuk tentang teknis penunaian salat yang dimaksudkan. Mari kita kembali dulu kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya nomor hadis 749. Rawinya, kalau Anda tak sama mendapati nomornya, cari rawinya yang diriwayatkan sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Baik. Beliau pernah mendapatkan penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, perhatikan kalimatnya, tentang salat malam. Salatul laili mathna mathna. Wa idza khasya ahadakumul fajra falyutir rak'atan wahidah. Baik, dari keterangan Nabi disampaikan salatul laili, salat malam itu, ya, ini hadis yang riwayat Muslim nomor hadis 749. Salatul laili mathna mathna. Jika Anda ingin tunaikan salat di malam hari, pertama kata Nabi, silahkan tunaikan mathna mathna. 2 rakaat. Ya. Wa idza khasya ahadakumul fajra, dan jika khawatir kemudian akan tiba waktu fajar itu 2 sampai mau tiba waktu fajar, insyaallah, fal yutir rak'atan wahidah, maka segera tutup dengan witir 1 rakaat. Insyaallah. Kebayang nggak tuh berapa banyak rakaatnya? Dari ba'da Isya, ya, sampai kemudian terbuka peluangnya sampai menjelang fajar. Ya, 2 dulu, setelah itu jeda, 2 lagi, setelah itu jeda, 2 lagi, sampai ke menjelang fajar, diduga fajar akan segera tiba, silahkan tutup dengan 1 rakaat. Fokus baik-baik. Keterangan hadis ini memberikan dasar kepada kita bahwa sholat malam, khususnya yang ditunaikan dalam malam Ramadan itu, satu, dari segi jumlah bilangannya, Nabi tidak memberikan batas spesifik. Ya, tidak ada batas. Silakan. Yang penting Anda tunaikan dulu. Ya, tunaikan 2 rakaat, jeda dulu. Tunaikan 2 rakaat, jeda dulu. Kalau khawatir fajar tiba, ya mungkin ada yang sholatnya jam 3. Ya kan? Ada yang sholat jam 2. Kalau sholat jam 3 mungkin dapat berapa? 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Mungkin ada yang 10 rakaat, dapat witir 1 jadi 11. Kalau dari yang jam 2, ya, mungkin dapat 20. Kalau dari jam 9, jam 8 atau semampunya, bisa jadi rakaatnya tidak berbilang. Karena itu nanti di kalangan sahabat ada yang sampai 11, ada yang sampai 23, ada yang sampai bahkan 36, tambah witirnya kemudian ada yang 1, ada yang 3, ada yang 40 rakaat. Jadi pertama, dari segi bilangan tidak ada jumlah spesifik yang langsung disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi memberikan dasar, tunaikan dengan 2, kemudian istirahat dulu, 2, istirahat dulu sampai kita merasakan kenikmatan, tutup dengan 1 rakaat sebelum tiba waktunya fajar.
Ini kalau kita tanyakan, ya Rasulullah, kalau nggak ada batas nanti setiap orang bisa beda-beda. Nanti ada yang 2, yang penting kata Nabi 2. Salat 2, tutup dengan witir 1. Nanti ada yang 4, tutup witir 1. Nanti di sana ada yang 6, sana ada yang 8, sana ada yang 10, witirnya 1, dan seterusnya. Maka adakah di antara sekian keterangan Nabi itu yang memberikan contoh kepada kita standarnya berapa kalau ingin ngambil standar? Supaya tidak semua orang itu kemudian kreatif mengambil bilangan masing-masing. Walaupun diperbolehkan, tapi kalau ada standar, enak menunaikannya. Maka ditemukan dalam hadis riwayat Abu Daud dari segi bilangan. Ya. Abu Daud. Nomor hadis 1367. Ya, kalau tak sama kemudian cetakan kitabnya, lihat rawinya sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika beliau menginap di rumah Sayyidah Maimunah radhiyallahu taala anha dan ingin mengetahui kebiasaan Nabi dari sejak bangun tidur sampai sholat malamnya. Maka dikisahkan oleh beliau, ya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermakna adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza staiqadha min naumihi, jika bangkit dari tidurnya, fajalasa, beliau duduk sebentar, wa masaha biyadihi min athari naumih, kemudian menghapuskan bekas ngantuknya dengan tangan yang diduga bersih, ya. Setelah itu kemudian faqara khawatim surah Ali Imran, membaca 11 ayat terakhir surah Ali Imran, membaca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma, dan seterusnya, dikuatkan di Al-Bukhari nomor hadis 181, ya, riwayat Jundub bin Junadah dan Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhuma. Baik, setelah itu apa yang terjadi? Fadhahaba ila shidin mu'allaqah, pergi kemudian ke tempat tertutup untuk berwudu lalu menunaikan salat. Apa kata Ibnu Abbas? Salat Nabi itu ditunaikan dengan 2 rakaat dulu. Ya. Ringan, dikenal dengan salat khafifatain. Kemudian tunaikan 2 rakaat, tunaikan 2 rakaat lagi, tunaikan 2 rakaat lagi, tunaikan 2 rakaat lagi, tunaikan 2 rakaat lagi, baru kemudian witir 1 rakaat. Ibnu Abbas sempat berada di belakang Nabi, kemudian ditarik untuk sejajar dengan Nabi. Ya, ini menunjukkan salah satu kebolehan kalau makmumnya 1 orang, imam jelas 1 orang, maka boleh makmum kemudian berada sejajar bersama imamnya di samping sebelah kanannya. Baik ya? Kembali ke sini. Maka disebutkan dalam hadisnya, salat rakaat ini 2, 2, 2, 2, 2, kemudian 1. Dan ini sebagai pembukanya, warming up-nya, supaya menghadirkan kekuatan untuk fokus dalam sholat. Kalau kita jumlahkan 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 5 dikali 2, 10, tambah 1. Maka ini bilangan yang menunjukkan 11 rakaat standar yang pernah dikerjakan oleh Nabi SAW. 11 rakaat, saya ulang, standar yang pernah dikerjakan oleh Nabi SAW bersama Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Apakah Ustaz formasinya cuma 2, 2, 2, 2? Tidak. Ada juga di Al-Bukhari nomor hadis 2008, ya, rawinya sahabat Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, beliau pernah menyampaikan salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya tidak melihat beliau mengerjakan di Ramadan atau di luar Ramadan lebih daripada 11 rakaat, sama standar 11 rakaat. Baik. Bagaimana formulasinya? Yusalli arba'an, thumma yusalli arba'an, thumma yusalli thalathan. Beliau kerjakan 4 rakaat, kerjakan lagi 4 rakaat, kerjakan lagi 3 rakaat. 4, 4, kemudian 3. Jadi silahkan, kalau Anda mau kerjakan yang 4, boleh. Ya, 4 lagi, kemudian 3. 11 jumlahnya. Ini standar. Anda ingin kerjakan yang 2, 2, 2, 2, ujungnya 1, silahkan. Boleh. Ya, silahkan. Bebas, mau 2 ataupun mau yang 4, 4. Tapi Ustaz, kan kata Sayyidah Aisyah, beliau nggak pernah lihat Nabi kecuali yang 4, 4, 3. Cara berpikirnya bukan demikian. Cara berpikirnya adalah, Sayyidah Aisyah kan melihat Nabi saat Nabi menginap di rumah Sayyidah Aisyah. Tapi kan kalau di rumah Sayyidah Maimunah yang 2-2. Ya. Di rumah Sayyidah Zainab bagaimana? Ya, di rumah Sayyidah Saudah binti Zam'ah bagaimana? Ini yang dimaksud Sayyidah Aisyah ketika Nabi ada di tempat beliau menunaikan 11 rakaat dengan formulasi 4, 4, 3. Di tempat lain pernah 2, 2, 2, ujungnya 1. Ini fleksibilitas saja, tidak harus diperdebatkan karena semua dicontohkan oleh Nabi SAW. Jadi yang 2, 2, 2, ujungnya 1 boleh, 4, 4, 3 pun boleh. Tapi yang harus Anda ketahui, ini standar bilangan dari Nabi. Ya. Kalau ingin ditambahkan, silahkan. Karena Nabi mengatakan nggak ada batasnya.
Ya karena itu nanti sebagian sahabat ada yang ngerjakan sampai 23 salafus saleh. Umar bin Khattab 23. Jangan Anda katakan ikut Umar, ikut Nabi. Awas, hati-hati. Awas, karena nggak mungkin ada bertentangan. Ya nggak mungkin Umar mengerjakan sesuatu yang menyalahi perintah Nabi SAW. Jadi cara bacanya bukan membenturkan. Cara bacanya adalah menggabungkan dalil-dalil ini sehingga kita bisa menggali keutamaannya. Baik, jadi bisa kita tunaikan 11 rakaat, 4-4-3, bisa 2-2 ujungnya 1. Ini yang standar bisa dikerjakan. Bisa kita kerjakan lebih daripada ini sesuai dengan dorongan hadis yang tadi disampaikan. Jelas sampai di sini?